seperti tadi memancing, itu kita gerakan lewat nelayan-nelayan yang bikin ini kenapa sih ini ya kok apa diam. Kemudian itu dulu kita coba ya jadi agendanya itu di dalam acara itu kita ada ide untuk conference, tapi di foyer masuknya ke ruang conference itu nanti ada eksibisinya itu ada nelayan-nelayan lokal yang sudah jadi guide gitu ya. Nah, yang belum nanti dibahas di conference. Nah, terus kemudian jadi mereka menawarkan jasa-jasa guide lokal mereka. Terus kemudian juga di situ ada eksibisi kuliner lokal juga, di mana itu hasil dari tangkapan ikan atau produk-produk lokal lainnya yang diolah oleh istri-istri nelayan untuk yang ikan yang hasil dari tangkapan suami mereka sendiri gitu. Jadi kesinambungannya ada, jadi nelayannya jadi guide sambil nangkap ikan, istrinya juga bikin kuliner lokal untuk wisatawannya. Nah, kemudian habis itu menggandeng HPI, Himpunan Prawisata Indonesia, untuk mengadakan diskusi panel di ruang konferensinya itu. Jadi bagaimana yang membahas tentang bagaimana nelayan ini bagaimana dilatih atau dibina untuk menjadi guide lokal di seputaran Danau Toba. Nah, di situ juga ada diskusi tentang pengelolaan sampah plastik. Jadi nggak cuma menyangkut nelayan aja. Di situ ada pengelolaan sampah plastik. Jadi di dalam diskusi itu, kemudian ada di bagian terakhir itu ada MOU antara pihak nelayan, kemudian pihak pemilik bank sampah, terus kemudian HPI yang ngajari mereka lah untuk menjadi guide. Kemudian ada dispora dari Provinsi Sumatera Utara. Guide tulisannya salah. Kemudian sesudah penandatanganan MOU itu, baru kemudian ada pemutaran film Ngeri-Ngeri Sedap, di mana Ngeri-Ngeri Sedap itu diambil dari kehidupan orang Batak yang ada di Toba juga ya sebagian, tapi di sini nggak ada bioskop, jadi mungkin bisa diputar untuk bagaimana masyarakat di situ tahu filmnya seperti apa, dan juga potensi yang ditawarkan melalui film tersebut. Registrasinya gimana sih? Itu aja sih Ibu sampai saat ini pembahasan kami. Ada yang anggota lain ada yang mau menambahkan? Boleh. Yang registrasinya minta siapa? Yang registrasi. Halo, berdua tadi gimana? Ada yang mau ditambahkan grup 2 sebelum dari Mbak Adila tadi ya. apa? Registrasi. Oke, kalau nggak ada mungkin udah sampai situ aja Bu. Kan sebatas ide dulu ya. Iya, benar. Sekali lagi ide itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita tepuk tangan dulu untuk grup 2. Ayo semuanya. Ada satu hal yang aku mau sampaikan adalah ini miskomunikasi. Seperti aku sampaikan di awal bahwa tadi aku sudah share briefnya. Apakah sudah dengar kalau tadi sudah ada briefnya? Jadi memang aku udah kasih brief, jadi teman-teman harusnya membuat konsep atau konsep besar dari brief yang sudah aku kasih.
Grup 2 emang nggak terima Mbak Nadia? Atau admin? Briefnya yang tantangan itu ya Bu ya? Yang tadi aku Yang masa sampaikan depan. ke kalian, iya, bahwa Iya, perusahaan kami makanya mengangkat itu sebagai sebuah tantangan dan masa depan untuk masyarakat di Danau Tobanya sih itu. oh apanya. gitu. Tapi Iya. kalau dari sini kliennya adalah siapa? Kliennya yang paling utama World Bank. Jadi aku jelasin ya, bahwa brief yang tadi aku sampaikan pertama, ini langsung bisa jadi masukan teman-teman ya, sharing. Tidak ada salah, tidak ada yang benar. Ini sharing pertama adalah aku udah kasih briefnya. Jadi harusnya klien adalah brief yang aku kasih tadi, yaitu Signify atau dulunya namanya Philips. Beliau adalah klien kalian. Nah, klien kalian harusnya kalau mau direlatin dengan Danau Toba, boleh langsung bikin acaranya, konferensinya di Danau Toba. Ya, dengan mengacu tema misalnya maju besar bersama di Danau Toba, let's say kayak gitu. Itu bisa. Kalau ini kamu lebih menjelaskan tentang Amazing Danau Toba. Ini spellingnya juga salah, banyak spelling yang salah. Jadi harusnya memang brief itu sudah ada dari klien yang minta. Yang kamu sebutkan tadi World Bank mungkin as sponsor, Dispora Sumut as partner, Lee Mineral as partner, Bank Atagraha as partner, sponsor maksudnya aku. Jadi harusnya di awal itu jelaskan dulu ini perusahaannya Signify, konferensi di Danau Toba. Yang kedua masukan dari aku adalah nih Mas Dumiatri kayaknya tadi lihat aku senyum, langsung dirubah template yang kedua ke template 3. Ya, nyambung ya bahasa kode aku ya. Nah, pemilihan gambar, pemilihan warna kan udah kita bahas. Dari kalau kamu mau mengeluarkan Danau Toba as a image, oke, ada di tengah. Tulisannya di bawah seperti aku sampaikan tadi, putih tadi. Ini kan tadi enggak. Coba buka page 1, halaman 1. Tuh. Fokusnya kan nggak kelihatan. Harusnya kamu bikin foto itu sebagai gambaran Amazing Danau Toba. Bawahnya tulis keterangan dari penjelasan Amazing Danau Toba. Amazing Danau Toba adalah kegiatan yang mengedepankan keindahan dari Danau Toba, atau spot apa tadi Signify menentukan tempat Danau Toba sebagai salah satu destinasi kan dihadiri oleh ribuan dari customer atau dealer, seperti itu. Jadi 2 ya, yang pertama nama perusahaan yang ngebriefnya tidak ada, yang punya acara tidak ada. Kedua warnanya dan pemilihan dari fotonya. Ya, ini masukan aja. Sekali lagi tidak ada konsep benar atau salah. Yang ada adalah bagaimana klien kita tertarik atau tidak dan memilih kita sebagai organizer atau memilih kita sebagai planner. Gitu ya, Mas Bumbun, Dumiati. Tapi saya appreciate dengan grup kalian karena tetap mengedepankan Danau Toba sebagai destinasi yang wajib dikunjungi oleh klien, gitu ya. Oke, thank you. Lanjut grup selanjutnya. Untuk grup selanjutnya ini kelompok 1 akan presentasi dari perwakilannya, Boleh. yaitu Ibu Azi. Sorry. Silakan untuk Azi. Dan untuk kelompok 1 jika mau share screen bisa bilang nanti akan dijadiin co-host oleh admin. Silakan untuk kelompok 1. Di stop share dulu, Mas Dumiatri. Ya. Boleh. Tadi co-host materinya udah ada di grup, boleh tolong bantu di share. Baiklah, kami dari kelompok 1 boleh di full screen kan, Mbak? Ini masih PPT ya. Ya, di sini kita dari kelompok 1 bersama saya Aziza dan juga teman-teman saya ada Mbak Neti, Mbak Jamik, Mbak Mawar, Mbak Iin, terus Pak Lutfi dan yang lainnya.
Hari ini saya membawa nama Medan International Coffee Conference. Sebenarnya ini adalah sebuah rangkaian event tahunan yang sudah kita selenggarakan dari PP Mulki Abadi Manajemen, di mana 6 tahun berturut-turut kita sudah melakukan event festival ini. Nah, di tahun ini sebenarnya kita pengen ngangkat ini menjadi sebuah event conference, tetapi dikarenakan kondisi yang belum kondusif, pandemi, jadi ini kemarin masih acuannya mau kita adakan tahun ini, tapi mungkin kita akan geser ke tahun depan. Nah, berangkat dari Coffee Festival next, di mana boleh next. Jadi event ini merupakan sebuah kelanjutan dari event tahunan yang telah kita lakukan, di mana kita mengangkat komoditas kopi. Jadi festival kopi ini yang pertama dan juga lanjutan dari produk kopi-kopi lainnya. Jadi event tahunan ini kita selenggarakan di Medan, Sumatera Utara, yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan bisnis kopi dalam negeri melalui budaya minum kopi di Indonesia. Nah, target utama kita di sini adalah meningkatkan wisata minat khusus di Sumut, khususnya Kota Medan, khususnya di bidang mais dan agrowisata, perkebunan kopi Sumut, dan mendatangkan pembeli dan penjual dari dalam dan luar negeri di tempat dan waktu yang sama, yaitu buyer dan seller meeting. Provinsi dan luar negeri sebagai produsen dan eksportir serta pemasok kopi Indonesia yang ingin memperluas pasar kopi dihasilkan. Nah, rencana kita akan adakan di Hotel Santika. Kemarin harusnya kita buat itu di tanggal 2 dan 3 Oktober, karena tanggal 1 Oktober adalah Hari Kopi Internasional. Nah, kenapa kita memilih Hotel Santika sesuai tadi permintaan dari Ibu Farida bahwa ini adalah target audiens itu ada 1.000 dan target pengunjung itu ada 1.000, maka kita memilih Santika sebagai tempat conference nantinya. Jadi strateginya apa saja untuk meningkatkan keberlanjutan daya saing, optimisasi kebijakan, tren pasar, dan tantangan perdagangan. Di mana nanti para pembicaranya itu ada Pak Suri Prawardi, kemudian Pak Menteri Hatta, Menteri Perdagangan, dan juga para eksportir kopi yang nanti akan kita pilih nantinya. Kemudian pada hari yang sama kita juga di foyer itu ada, dan juga di hall itu ada pameran kopi yang akan diisi oleh stand-stand perwakilan kopi, baik itu dari nasional maupun dari internasional. Nah, hari kedua kita melakukan pencocokan bisnis eksportir dan buyer. Nah, di sela-selanya itu kita bikin acara cupping, jadi para eksportir dan juga para buyer bisa langsung mencoba produk kopinya langsung kepada para tenan ataupun para booth-booth yang ada di dalam acara itu nantinya. Nah, di malamnya kita selain ada acara award, kita juga bikin acara lelang kopi Indonesia. Jadi nanti cupping yang tertinggi itu kita lelang dan kita publish itu sebagai award kepada kopi terbaik yang nanti akan terpilih di acara itu nantinya. Nah, di hari ketiga kita itu ada acara ke kebun kopi, akan pilih Kabupaten Karo, seperti ekowisata. Jadi seluruh pengunjung yang mereka berniat untuk mengunjungi kebun kopi, mereka bisa langsung melihat mulai dari hulu ke hilir. Kenapa? Karena biar mereka bisa mendapatkan dan melihat langsung bagaimana proses kopi tersebut yang masih di dalam petaninya, seperti itu. Kemudian hotel resminya di sini kita juga bikin publish, jadi seluruh peserta itu langsung bisa check in, dan kita menampilkan layout untuk seminar dan juga ruang-ruangan apa saja yang ada nantinya di tempat itu. Kita di sini juga
bikin paket sponsor, di mana paket sponsor platinum itu sebesar 45 juta, emas itu atau gold itu sebesar 25 juta, sponsor perak sebesar 15 juta, dan konferensi mereka yang mengikuti peserta nanti mereka harus membayar sebesar 1,5 juta. Mereka kemudian kita di sini bikin formulir. Jadi kita sudah buat budget itu, harganya masih angka kasar ya, tapi di sini sudah saya detailkan itu sebesar 1,3 miliar. Mungkin demikian saja Mbak Farida. Mohon maaf, kayaknya screen-nya lagi bermasalah, tapi nanti saya akan coba perbaiki karena tadi kita hilang-hilang sinyalnya, terus juga Mbak Neti hilang-hilang di grup. Jadi kita ini belum maksimal sih, tapi nanti kita akan revisi sesuai dengan permintaan dari teman-teman untuk kebaikan acara ini nantinya. Demikian dari kelompok 1 bersama saya Aziza dan tim. Terima kasih. Oke, thank you. Tepuk tangan dong. Ini Mbak Azi. Aku panggilnya apa nih? Mbak Azi. Mbak Aziza boleh. Mbak Aziza. Boleh. Aziza. Mbak Aziza. Memang kalau presentasi online, yang pertama yang pertama adalah harus cepat melakukan action ketika ada trouble. Kayak tadi, dari admin operator tidak bisa full screen. Bener, kalau sudah nggak bisa, sebagai presentator harus bisa menghandle audience. Nggak usah fokus sama materi, seorang presentator harus bisa menjelaskan konsep dengan baik, dengan benar, paparannya details. Itu sudah poin Mbak Aziza bisa lakukan. Yang kedua, aku nggak tahu nih, salah di saya, salah di mana, atau salah kita semua. Tadi aku briefnya itu perusahaannya Signify. Tiba-tiba ini kelompok keluarnya Coffee Festival. Tapi is okay. Signify itu perusahaan lampu. Dulunya Philip. Tadi aku berharapnya konferensi buat mereka biar bisa comparingnya enak. Tapi nggak apa-apa. Anggap ini adalah proposal yang kalian buat. Secara proposal mungkin aku kasih masukan. Saya hanya bisa kasih masukan, boleh diterima boleh enggak. Kalau ngomongin gambar, ini gambarnya menarik, tapi karena kita ngomongin Coffee Festival, terus juga banyak tulisan di background PowerPoint-nya Mbak Aziza, saran aku kalau ada gambar, tetap mau ada gambar di belakang, gambarnya lebih blur, biar orang fokus sama tulisan. Coba buka slide selanjutnya, tadi ada timeline ya. Ada timeline, ada activity, next. Ini benar, ini justru benar. Kalau proposal bagus seperti ini, kalaupun kalian bikinnya Word, tinggal dipindahkan ke PowerPoint dengan tampilannya bagus. Tapi kalau udah ada gambar, ada tulisan, apalagi tulisannya tuh banyak banget tadi saya lihat, timeline lah, apalah, please jangan dibarengin. Fokusnya bingung. Orang tadi mau ngasih Mbak Aziza uang 1,2 M, jadi pusing, aduh ini apa sih gitu. Jadi better pilih, mau fokus gambar dengan background copy, cari di Google yang high-res dengan yang bagus. Satu tampilan copy yang bagus lah, yang catchy, yang dramatis deh sih kayak gitu. Tapi kalau ngomongin konsepnya, ini udah jelas nih, karena sudah sering dilakukan ya. Layoutnya, agendanya, malah sponsornya, ini udah layak dijual. Input aku hanya tinggal menguatkan Medan Festival atau Coffee Festival ini apa. Coffee Festival itu apa, judulnya apa, baru rentetan acaranya tuh seperti tujuan, tempat. Nah ini kayak gini nih, kan rada bingung ya teman-teman, setuju nggak sama saya? Belakangnya tulisan kertas. Terus ada mangkok juga, ini nggak tahu nih sop apa soto apa kopi. Atas lagi ada tulisan lagi. Jadi please biarkan orang fokus sama tulisannya tim Mbak Aziza untuk bisa membaca dengan baik, menyerap informasinya dengan baik,
dan memberikan uangnya sebagai sponsor kalau buat sponsor. Kalau buat instansi, buat kementerian, biarkan beliau Bapak Ibu ini fokus dengan proposalnya Mbak. Gambar ini mau tetap ada Bu? Boleh. Mau tetap ada Mbak? Boleh. Blurin aja, sedikit aja. Atau cari gambar yang baik. Mungkin di next sesi aku share kali beberapa proposal yang pernah aku buat untuk jadi tampilan ide tuh kayak apa kalau bikin proposal ya. Kalau setuju nanti aku share biar ada gambaran. Atau nanti aku share link ke Mbak Dania atau ke Evendo. Bisa buat dari teman-teman di grup lihat, oh bikin proposal pemain warnanya seperti ini kayak gitu. Coba Mbak Aziza atau tim bisa turun ke bawah. Tadi ada kotak-kotak timeline atau agenda acara. Nah, stop. Ini dia. Aku nggak bisa baca. Mungkin yang lain juga nggak bisa baca. Better pilih warna tadi, warna netral, warna coklat, warna kopi, apapun itu. Di atasnya ada logo eventnya, ada logo tadi coffee festivalnya, bawahnya langsung dibuatin kontennya. Akan jauh lebih menarik dan lebih sharp to the point gitu. Maksudnya informasinya lebih clear tentang apa yang disampaikan. Tapi overall aku salut, ini proposalnya sudah lengkap, tinggal dijual. Semoga eventnya kejadian ya, lancar dan sukses ya Mbak Aziza ya. Topik pertama sudah selesai, mereka presentasi, ya ada sedikit input, nama juga lagi belajar ya, aku pun masih belajar. Pokoknya luar biasa, thank you banget. Sekarang kita menuju ke topik kedua, istirahat dulu, aku mau ngopi sama mau makan. Sampai ketemu lagi.